ini sebagai evaluasi. Nah, semoga kegiatan pembel sekolah selanjutnya juga dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, karena waktunya sudah siang, tinggal sedikit Pak Hartono bisa dimulai mungkin Pak Danang. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru semuanya yang di sini. Terima kasih atas kehadirannya untuk acara siang hari ini. Itu untuk honor yang terakhir di semester ini. Puji syukur kita berikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkat dan karunia kita masih bisa dipertemukan di tempat ini, semua dalam keadaan sehat dan waras. Untuk persingkat waktu, langsung saja kita langsung ke materi. Nanti akan disampaikan oleh Pak Hartono berkaitan dengan mata pelajaran pendidikan jasmani. Langsung saja Pak, karena waktunya tinggal setengah jam untuk dimaksimalkan, dan selamat mengikuti. Terima kasih Pak Bintang yang bermanfaat kepala sekolah dan Bapak Ibu. Kita sedikit, saya akan memaparkan materi yang dulunya nanti tidak seperti guru dengan murid. Jadi saya ini tugas dari saya ikut seperti rekan-rekan yang lain PPK. Namanya adalah PPKG ya, Program Pengembangan Guru ya, untuk PJK ya. Setelah itu aja lo gelombang pertama namanya desiminasi ya. Desiminasi itu saya termasuk gelombang yang pertama sama guru TK. Yang saya tanyakan ternyata nanti ke bapak ibu yang lain ditunggu saja yang untuk program ini. Maka tidak ada, karena apa? Waktunya paling sekali 3 bulan ya. Akan saya maparkan yang pertama nanti khusus untuk ibu-ibu biasanya untuk mengenai kebugaran jasmani ya. Silakan nanti bertanya, terutama masalah diet, silakan bertanya ya. Masalah diet nanti akan saya jelaskan. Saya kan untuk memberi pengertian dulu mengenai kebugaran jasmani ya. Nanti bisa dibaca sendiri oleh namanya kebugaran ya. Apa toh sing jenenge kebugaran? Jadi gue melakukan sesuatu itu tanpa lelah, itu namanya badan bugar ya. Jadi melakukan kegiatan tanpa merasakan lelah itu namanya badan bugar ya. Nanti saya ini hanya pengertian, nanti saya lanjut dengan ada tugas dari saya namanya RTL. Nanti bapak ibu yang lain bisa mengadopsi ya. Ada namanya sekarang yang lagi booming kan pembelajaran berpusat pada anak didik ya. Ini sedikit saya tapi kemarin saya protes kalau berpusat pada anak didik seperti itu namanya CBSA nek olahraga. Saya kemarin protes, nek olahraga apa iso Pak? Lho kok ora iso kenapa? Sekarang begini contohnya, murid harus aktif. Saya contohnya bocah renang. Yang praktek nih, berpusat pada anak-anak yang memberi ya materi kepada temennya ya, keseluruhan wong ya, untuk renang khususnya. Jadi saya protes juga, yang paling pas untuk olahraga itu yang paling pas metode pembelajaran metode adalah komando. Jadi bapak ibu guru menyampaikan, memberi contoh, anak melakukan, baru dilakukan evaluasi dan adalah umpat balik yang pas seperti itu. Tapi nyatanya saya protes seperti itu, ya dia itu saja dan bisa hasilnya. Ya dicoba sidik-sidik, makanya saya kan
saya membuat RTL ya, karena tidak lanjut minggu anak-anak berpusat pada anak-anak. Jadi kami tadi sudah praktekkan dengan Pak Joshua, jadi dari sing noto bocah dewe, sing melakukan bocah dewe, terus sing tanya bocah dewe. Saya mencoba seperti itu, akhirnya mungkin bisa. Artinya ada mata pelajaran atau kalau olahraga ada KB tertentu yang bisa dilakukan. Kita lanjut lagi Pak Danang. Ya. Kebugaran jasmani sebenarnya ada 10. Ini hanya saya sampaikan yang ke-7 dari kekuatan, dari daya tahan, kelenturan, kecepatan, ya, ada namanya kelincahan, ya. Banyak ada 10 ya. Dan kelenturan ini contohnya push up masuk kekuatan. Ya, ini untuk kekuatan itu contohnya seperti itu ya. Contohnya ada push up, sit up untuk daya tahan. Sebenarnya kebugaran namanya ini adalah kondisi fisik, sama makanya dari kebugaran jasmani adalah kondisi fisik itu ada 10. Tapi manusia sebenarnya setiap apa-apa mungkin 10 itu sudah masuk. Ya, 10 sudah masuk. Tapi ini diperjelas ya, apa yang digunakan. Saya sekarang untuk bapak-bapak, ibu-ibu dulu. Kebugaran jasmani biasanya ibu-ibu, kalau saya ibu-ibu, sosok yang tidak diet. Ini saya dari olahraga kemarin saya juga dengan bapak-bapaknya. Nek pengen diet, ojo diet instan bagi ibu. Yang paling pas dietnya adalah diet olahraga. Yang paling pas. Karena apa? Diet instan itu hasilnya walaupun ada hasilnya tapi efeknya lebih besar. Ingat yang sewu ini orang Andani, ini saya dapatkan dari hasil kemarin. Nek pengen diet atau instan mobil apa kemarin ada yang mobil teh hijau, teh merah atau apa itu ya, terus pakai apa lagi, tolong ya teman-teman, jangan pernah melakukan diet instan ya, nanti efek sampingnya tinggi. Silakan kalian untuk diet, silakan jalan saja, jalan aja sudah. Namanya diet bukan menghilangkan, contohnya aku serang mangan sedino, tidak seperti itu. Namanya diet adalah membatasi atau mengatur pola makan. Nah ini untuk bapak-bapak, ya saya sudah terlanjur ya. Biar caranya berwotot ini beda suspek. Dengan saya ini kalau tidak saya mengatur pola makan, mengatur makanan saya, ini ditak aku mau bipres, angkat beban, ngamplak. Ya, ibu juga seperti itu. Kondisi sudah duduk seperti ini tidak bisa. Engkau saya ngatos ada hanya ototnya, dalamnya. Namanya lemak adalah di bawah kulit. Nah, jadi sing dihilangi lemak dulu. Lemaknya dihilangkan dulu. Nah, sudah lemak. Lah kalau sudah lemaknya berkurang, aneh seneng. Badan itu bisa lewat diet olahraga. Itu baru bisa kencang. Apa sih gede-gede wetenge nek ora di atur lagi, dicilekne meneh arep gawe sing sisek tidak bisa. Ya, biar kemarin saya diomong. Ya, untuk ini pengertian sudah. Kita lanjutkan, saya RTL. Ini saya cepat sekali nih karena waktunya sudah. Oh ya, untuk pembelajaran ya bisa diadopsi namanya SEM. Ya nanti bapak ibu yang kemarin sudah PPT ada namanya SEM. Ya, SEM dilarang adalah sport edukasi model. Sama juga kegiatan adalah berpusat pada murid. Contohnya nek olahraga nanti Pak Suryadi di kesesuaian SEM ya, anak mengadakan kelas meeting di BASEM. Jadi semua ya sudah mulai Pak Surya kemarin. Jadi saya ngurusi sing rapat bocah,
sing ngatur bocah semua itu anak semua. Jadi sampai adik-adiknya sing ngatur bukan dari sekolah, yang ngatur anaknya juga. Berarti tanggung jawab semua pada anak. Ya, sen. Mungkin dari segi budaya mengadakan sen lomba apa bisa. Ya, itu kembali pada model pembelajaran berpusat pada murid. Ya, kalau saya nanti untuk RTL saya belum menggunakan SEM, saya menggunakan olahraga langsung. Makanya saya mengambil materi kombinasi kebugaran jasmani. Jadi dari 10 saya kemarin tadi saya sudah praktekkan pada anak. Dari 10 tadi saya praktekkan kombinasi satu persatu dari kekuatan, kecepatan, kelincahan, dan kekuatan dan yang lain-lain yang dari 10 tadi sudah saya cobakan pada ya. Mungkin pelaksanaannya kalau anak baru melaksanakan sekali mungkin masih capek, mungkin masih kesel Pak. Besok Pak tadi saya kemarin sakit ya, itu namanya pembelajaran ya. Keterampilan mulai dari yang ringan sih. Saya suwe kalau sudah melakukan, kalau sudah melakukan sudah terbiasa. Ya. Saya lanjutkan untuk tolong nanti bisa dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Kalah. Kasih terima kasih. Ya, ini adalah RTL saya. Terima kasih. Nah, ini terima kasih ya. Ini ngambilnya ya. Kalau nanti ya ini RTL saya. Ya, nanti saya harus mengupload di video tugas-tugas. Makanya untuk PPA ya PPG tugasnya memang luar biasa. Saya juga mengalami ini 3 bulan harus Zoom. Nah, bisa harus menuju ini ya. Sangat tidak hasil ya, ini latar belakang tidak saya ya, hanya sedikit coba nanti untuk Bapak Ibu ada yang salah ya dan tujuan pelajaran ya dalam membuat modul pembelajaran. Kemarin saya juga dapat dari fasilitator saya dalam membuat modul sekarang pokoknya tujuan pembelajaran didokok sing dhuwur dhewe. Nah, yang kedua adalah asesmennya ditaruh di bawahnya. Jadi untuk penilaian tujuannya sesuai tujuan pembelajarannya apa, baru penilaiannya seperti apa. Itu adalah kalau dulu kan tidak tujuan pembelajaran ditaruh sedikit di bawah, tapi sekarang untuk tujuan pembelajaran sama asesmen atau penilaian ditaruh di atas. Nah, selanjutnya ini adalah hanya pengertian dari kebugaran jasmani ya, untuk apa saja. Nah, ini nah produknya kalau sana RTL saya produknya tadi sudah ya, keterampilan gerak ini bukan komunikasi ada kombinasi ya. Ini saya menggunakan siswa, saya mencoba dan hasilnya nanti hasil karya saya harus berupa video ya. Terus yang harus saya sertakan adalah videonya, masyarakat harus daftar hadir, terus undangan ini harus. Nah, ini tidak penting nih ya. Nah, ini untuk pembelajaran saya tidak menggunakan yang komando, saya mencoba untuk pembelajaran yang langsung. Jadi sedikit mengarah kepada pembelajaran yang berpusat pada anak. Ya. Kemarin kan digaungkan untuk model pembelajaran sekarang harus pembelajaran yang berpusat pada anak. Dan di sini seperti saya sampaikan, di sini namanya CBSA. Ya, namanya CBSA. Tapi sekarang diganti pembelajaran yang berpusat pada anak. Tapi kita yang nonton kadang malah kepada anak sudah kurang mudah, ya. Seperti tadi saya mengadakan video juga sama, saya setting dulu
biar anak bisa sambil belajar. Nah, peserta didik yang saya libatkan adalah kelas 9A tadi saya ngambil. Terima kasih Bu Dwi sama Bu Bondan untuk waktunya tadi saya tak usui untuk mengambil video. Ya, waktu pasangan sudah tadi. Ya, mata pelajaran maaf Bu Dokter tadi Pak Joshua sebagai guru TIK. Nanti saya kombinasinya dengan Pak Joshua di modelnya adalah di model pengambilan video. Jadi kalau saya kolaborasi dengan TIK Pak Joshua, bukan kolaborasi dengan BP. Ibaratnya Pak Joshua adalah guru TIK. Nah, dokumentasi harus dimasukkan. Ini RT saya, nah ini yang saya masukkan nanti di daftar hadir, undangan, foto, link harus saya masukkan. Nah, terima kasih sedikit untuk RT dari saya. Ya, jadi saya akan tadi membahas cuma kebugaran jasmani, pengertian kebugaran jasmani. Saya mencontohkan bukan dengan seseorang, tapi saya dengan sejawat mungkin. Coba, mungkin ada yang bertanya, baliknya apa? Bukan baliknya, ada yang bertanya mengenai kebugaran jasmani. Ya, kalau saya bisa jawab, ini Pak Suryati nopo. Tadi ada dia lecak. Kebugaran jasmani ada maksudnya, contohnya daya ledak. Daya ledak itu jadi dalam pikiran itu koyo bom tidak. Ini bisa dimasukkan dalam start pada waktu lari. Ya, menggunakan daya ledak. Jadi dari kabar persiapan ya, bersedia, siap. Pada waktu ya-nya itu daya ledaknya di situ. Yang dimaksud daya ledak dalam pembelajaran atau di dalam kebugaran jasmani. Ya, ada lagi. Kita jangan di daya ledak, kayak bom tidak. Namanya daya ledak adalah pada waktu itu melakukan kecepatan yang penuh. Ya, yang bertanya lagi. Nah, kalau tidak ada, saya yakin, ya. Lari sprint. Pak Yoga lari sprint apa Pak Yoga? Lari sprint apa Pak Yoga? Latih kecepatan. Nah, lari sprint adalah lari kecepatan atau lari cepat. Biasanya di lari 100 meter. Itu namanya lari sprint. Oh ya, ini untuk lagi tambahan lagi untuk ibu-ibu, nek pengen otak sisa, yang sewu, nek ajeng bubuk, kalau mau tidur atau setelah tidur, lakukan sit up di tempat tidur. Tapi bukan sit yang lain, ini sit up loh ya, sit up, ya. Lakukan sit up minimal, contohnya hari ini saya melakukan 5. Ya, repetisi saya 5, pengen 5, si leret si. Pada ini repetisinya saya 5 nih, terus kuih 2 set ya, 2 set. Berarti 5 kali 5. Besok tambahi. Kalau 5 meneng, so 6, 2 set. Ya. Jadi diberikan contoh sit up itu seperti apa? Ya, karena tidak ada matras, kasihan Pak Daryanto tak untuk sit up, untuk jenengan yang sambut sepuh, posisinya adalah terlentang, kakinya sedikit ditekuk. Ya, untuk yang bukan atlet. Kalau yang atlet itu adalah sit up-nya kaki lurus, tangan di belakang, tidak boleh lepas. Menjenengan lakukan mesti ora kuat, ya, tanpa sebelum terbiasa. Nah, nek kuat ya tidak apa-apa, ya. Untuk yang ibu-ibu, bapak-bapak yang sebut untuk sit up, silakan sit up-nya kakinya sedikit sekuk. Pada waktu naik ini dilepas, di belakang ini dilepas. Turun lagi dilepas. Ya, silakan coba bapak ibu-ibu melakukan sit up sebelum tidur
menggunakan 2 set aja, 2 set repetisinya 5 saja ya. Apa menggunakan program? Berarti kalian melakukan sit up ada program latihan. Tak bikin program latihan. Namanya beban berlebih ya, namanya beban berlebih. Jadi jenengan melakukan sit up sakwate piro berlebih. Kowe umpama kuwate ping 10, ini program latihan beban berlebih yang betul. Kowe punya pola ping 10, kowe setiap hari melakukan separuhnya. Jadi 5. Ya coba di rumah nanti yang sewu ibu bapak silakan sih tak piro. Waktu piro? Ping 100. Berarti setiap hari lakukan 50 kali untuk program latihannya. Gue nek 50 kali wis enteng. Wah, enteng. Tambah lagi 1 atau 2. Nah, itu untuk program. Ada pertanyaan lagi? Jadi, ya, tadi contohnya ada renang itu banyak sekali untuk manfaatnya. Banyak sekali untuk apa? Semua gerakan masuk dalam renang itu semua gerakan ada. Terutama untuk anak-anak ya, untuk ibu-ibu nanti sekarang untuk perkembangannya sudah ada. Tapi untuk anak-anak untuk ini penelitian itu bisa tinggi badan sama betul karena pada waktu renang, pada waktu meluncur namanya apa? Tulang belakang itu adalah meregam semua ya, itu meregam pada waktu meluncur yaitu belakang itu adalah boleh depan boleh ya, aja numpakan yang dure jangan, tapi tangannya saja ditaruh tangan di depan, badannya tetap lurus di air ya. Itu bagus sekali untuk yang pertama untuk anak-anak ya, terutama untuk yang sakit-sakit itu bagus sekali ya. Tapi hati-hati ya, renang ya, kita perlu hati-hati. Banyak kejadian untuk jenengan yang untuk pengertian untuk putra-putra jenengan ya, kurang renang nenek sih rusak dulu, tapi banyak sekali yang tenggelam karena ya. Karena apa? Pertama anaknya takut. Nek wong wedi, saya ngajar sekali. Anak itu satu ya, setelah diberi kan wong bukan karena apa? Pada waktu renang itu sama sekali kalau ada matanya itu tertutup. Ya. Pada waktu renang yang betul, kenapa ya harus matanya harus terbuka. Ya jadi nanti kalau anak-anak pokoknya renang itu harus matanya terbuka. Ya memang Pak Perino beri saya anak-anak saya pada waktu renang. Makanya pertama kali sekarang latihan untuk nyelam dulu, neng meribatkan jauh ditutup. Ya harus terbuka karena apa? Bisa melihat situasi. Banyak sekali ada orang mancing kemarin kejadian sudah lama mancing, ada yang tenggelam meninggal. Ternyata pada waktu dicari pas besok begini karena apa? Dia belum tahu lokasi. Terus dari jeruk geraknya luar biasa, akhirnya lemes, akhirnya meninggal. Itu banyak sekali. Jadi untuk pendidikan pertama renang, pengenalan air atau pengenalan air dulu. Ya, pengenalan putra-putra, nek renang dulu, nek jegur, butuh tertisik. Makanya saya menanamkan anak renang sering wanisik, nek ojo kewanen. Ya, sosok ada kewanen jegur sarung atau apa, ya jegur akhirnya meninggal. Ya, itu untuk renang. Ada pertanyaan lagi mengenai kebugaran jasmani. Ya, tadi Pak sudah daya ledak, renang sudah, nama sprint apa? Ya, jadi kardiovaskular.
sebelumnya. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Semua 10 kontribusi ini masuk semua. Nah, untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah sepuh, untuk jantung kardiovaskularnya, untuk melatihnya, sekarang umur sekarang bukan main sepak bola, untuk sepuh-sepuh, bukan olahraga yang memacu jantung. Ya. Badminton tapi harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Banyak kejadian juga. Ya, makso badminton karena izin-izinan karo kancane akhirnya makso. Ya, banyak kejadian sekali. Ya. Tolong untuk umur-umur seperti kita, saya juga termasuk. Untuk olahraganya jangan terlalu banyak kerja jantung. Ya, dari jalan saja. Ya, jalan bu, jalan. Ya, kalau naik jalan ya tetap cepat jalannya. Jangan dipaksakan olahraga yang memacu jantung. Ya. Organ kita, alat ya, organ, masuk organ ya. Butuh dari organ adalah apa? Dikendalikan oleh alat itu adalah apa yang bisa di apa Pak Suryati ini alat-alat tubuh. Beda nama alat tubuh sama organ tubuh. Nah, alat tubuh itu ada yang bisa dikontrol oleh kita gitu, jari tangan, jotos itu ini adalah alat. Ya. Kalau organ jantung kan tidak di ya itu seperti. Sekali lagi jangan memaksakan Pak Heri nek tenis nggih, nek sosok istirahat. Panggih, mungkin Mas Hartanto kan Mas mungkin dokter dirasa biasa. Ya. Oke, Mas Hartanto saya ngomong itu. Ada ya juga yang sepuh-sepuh aja kekuatan, tapi namanya ya badan kita seorang seperti aku sih. Kayak aku bal-balan pinginnya mulai buatan lah, jangan umur semua ya suratnya. Ya. Hanya itu mungkin dari saya untuk kebugaran jasmani, kita hanya sharing saja, ini tidak antara guru dan murid, tidak seperti Pak Kevin kita. Saya hanya saya menyampaikan RTL saya dari tugas saya yang harus saya upload, yang harus saya masukkan di YouTube nanti. Ya, ini hanya sepengetahuan saja dan ini hanya untuk kebugaran jasmani. Hanya saya sampaikan dari tadi sebelum kita mulai kobel, makanya saya wajib di kobel komunitas belajar sekolah ini. Kemarin sudah ditanya namanya apa kobel, belum ada namanya. Bu.com dijenengi kobel apa? Kemarin ditanya dari klasik kobel itu jenengi apa? Tidak ada namanya kobel sampai bisa jadi seronosa seperti itu. Jadi kalau besok pada waktu pembuatan RTL dikobelkan, siap, nanti baru diupload lagi. Seperti itu. Ya, mungkin hanya itu. Terima kasih Pak sudah diberi kesempatan Pak sekolah, Pak Wakil menyampaikan dari saya. Jika ada pertanyaan, kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.